Selamat pagi Bapak Ibu, khususnya teman-teman pensiunan. Ini masih pagi, di Bali jam 6 lewat sedikit, Jakarta jam 5. Ini tanggal 29 April 2021. Kemarin ada teman yang japri saya di WA dan menyampaikan bahwa sulit mengerti video saya, terutama grafiknya. Uing can ngerti Jadi saya buat video ini untuk bagi yang memang belum pernah, baru saja mulai mengikuti saham, ya mungkin masih aneh. Ini ada gambar-gambar grafik yang aneh-aneh. Sebetulnya tidak susah ya, saya akan coba menjelaskannya secara sederhana. Mudah-mudahan manfaat. Ini adalah grafik Telkom, ya, ini saya ambil yang Telkom selama 3 bulan terakhir. Ya, tapi untuk supaya lebih enak dilihat, saya akan potong saja, saya ambil sepotong saja di sekitar ini candle yang panjang ini. Candle ya, candle itu artinya lilin. Kalau candle party kita udah paham semua ya. Kalau ulang tahun juga biasa tiup candle, tiup lilin. Ini perhatikan yang hijau ini kan seperti lilin nih. Ada badannya di bawah, ada sumbunya. Ya, yang hijau panjang ini. Jadi saya mulai dari sini aja supaya mudah. Ini adalah rekaman jejak harga dalam satu hari. Rekaman harga dalam satu hari dari Telkom di tanggal 23 Februari. Ini ada tercatat di sini. Ya. Jadi mudah dilihat bahwa ini warna hijau, artinya hari itu harga naik harga. Berarti pagi-pagi harga ada di bawah di sini. Ya. Kemudian naik ke atas dan tutup sore hari di sini. Ya. Jadi kalau untuk candle yang ini kelihatan kenaikan yang tinggi ya. Dari 3.200-an naik tutup di 3.000, mungkin 3.500, 300 perak, hampir 10%. Ya, luar biasa, dalam satu hari naik 10%. Yang punya hari ini rezeki ini, jual aja ya 10% sehari. Nah, jadi jelas sekali ya, badan lilin ini, atau disebut istilah standarnya itu body ya. Dan di atasnya ada sumbu, istilah standarnya itu shadow atau bayang-bayang. Saya lebih suka sebut sumbu aja. Atau buntut, ini ada buntut kecil nih. Nah, sumbu atau buntut ini menandakan bahwa harga pernah naik ke sini, ikut buntut ini pada hari itu, tapi turun lagi. Itu. Jadi dia nggak jadi body, dia jadi buntut aja. Itu ya teman-teman, udah toh. Yang kita lihat di tempat lain, misalnya di sini. Ya ternyata buntut yang lebih panjang ini, buntut di atas panjang, buntut di bawah pendek. Jadi gampang ya, ini kan merah, merahnya artinya turun harga. Berarti pagi-pagi mulainya di sini. 3.490 ini. Tutupnya di bawahnya karena turun harga. Ya. Nah, tapi sebetulnya pernah naik ke atas ini, ikut buntut ini, tapi kembali lagi. Ya. Jadi bantet ini, udah naik, tuh balik lagi. Ini juga begitu. Tapi penting untuk tahu ada ini. Ya, kenapa penting? Dengan lihat buntut itu, kita jadi tahu bahwa tadinya harga naik banyak, tahu-tahu turun lagi. Jadi artinya pasar menolak ya kenaikan harga di hari itu. Tentu pasar punya pendapat, ya, punya alasan. Nah, itulah yang dibaca orang. Jadi selain ini menjadi rekam jejak harga, kemudian ini dijadikan alat untuk menafsirkan mood dari pasar, mood dari transaksi. Kalau yang seperti ini kan jelas nih, dari pagi yang hijau ini sampai sore naik terus. Wah, ini kuat nih.
Nah, orang mulai mikir kalau ini sudah naik begini besar, 10%, ini sudah ada buntut kecil turun. Mungkin ada yang minat beli, ada yang bilang enggak, udah naik terlalu tinggi. Nah, yang kedua ini menjelaskan, ini mencoba naik lagi, tapi harga turun lagi, ini panjang. Artinya pasar udah merasa ini ketinggian harga segini. Coba dinaikin, dibanting ke bawah. Nah, itulah kita menafsirkan mood atau pendapat pasar. Hari ke berikutnya juga ternyata begitu. Ya. Coba lagi naik ke atas, dibanting lagi. Ya, kita bisa lihat lah. Saya nggak berpanjang-panjang dulu, nanti malah jadi rumit. Ya, sekarang kasih lihat contoh yang lain. Contoh lain itu kita lihat ini, yang merah ini ya, saya rubah sedikit. Apa namanya, tanggalnya supaya enak dilihat. Nah ini, saya mau kasih lihat yang ini, yang merah ini. Ya. Ini saya pindah ke sini. Ini ternyata merah, jadi turun harga. Paginya di sini, ya, di atas. Sorenya udah turun tutup di bawah. Full, nggak ada buntut ini. Ya, nggak ada buntutnya. Jadi ini ditekan terus harga ke bawah hari itu. Ini hanya ada body, tidak ada sumbu, tidak ada shadow. Nah, bentuk seperti ini yang full body ini, full body tanpa shadow ini, disebut marubozu. Maru itu artinya bulat ya. Jadi bulat nih, bahasa Jepang. Badan yang bulat. Nggak ada sumbunya. Hijau begini juga yang panjang ini kalau tanpa buntut di atas disebut marubozu juga. Jadi ada marubozu hijau, ada marubozu merah. Ya, tapi ini marubozunya kurang mencong dikitnya karena ada sumbu. Tapi ya dekat-dekat marubozu lah. Nah, marubozu ini juga penting karena dianggap orang sebagai pertanda yang akan minat yang kuat untuk kalau merah menurunkan harga, kalau hijau menaikkan harga. Jadi orang coba menafsir ya opini pasar atau mood pasar saat itu dengan melihat bentuk-bentuk dari grafik ini. Nah, ini kenapa bahasa Jepang? Karena memang penemu dari gambar candlestick ini adalah orang Jepang, Mr. Homa ya. Mr. Homa ini saya Google tadi, ini orangnya ini. Ya, trader legendaris pencipta candlestick ya. Silakan kalau yang ingin tahu lebih lanjut cari aja di Google zaman hari gini. Dia tahun 1724 sampai 1809. Jadi sudah 3 abad yang lalu, 4 abad yang lalu ya. Dulu dia pedagang beras ini. Pedagang beras di Jepang bikin sistem ini untuk mengontrol stok berasnya. Ternyata sekarang dipakai untuk saham di seluruh dunia. Seluruh dunia pakai ini. Bahkan juga saya kira Forex dan yang lain pakai ini juga. Jadi Mr. Homa ini berjasa betul ini bagi masyarakat umum karena dia menemukan cara untuk merekam catatan angka-angka yang rumit menjadi sederhana. Ya. Jadi ini marubozu ya. Ada lagi yang terkenal ini doji ini salib ini. Salib ini disebut doji. Ya. Ini kelihatan bahwa bodinya itu nggak ada, cuma segaris aja gini. Itu artinya harga pembukaan di pagi hari dengan harga penutupan di sore hari sama. Jadi nggak ada badannya panjang, ini satu garis aja karena sama. Tapi siang harinya pernah naik, pernah juga turun. Nah yang bentuk salib, maka dikasih warna kuning ya. Kuning nih kalau lampu merah nih waspada ini. Di bursa juga begitu, kalau udah kuning begini orang waspada ini. Jadi doji, ya, ini penting.
Nah, selain Marubozu dan Doji ini ada banyak bentuk-bentuk ya, yang kalau dilihat di teori itu ribet lah ya. Ada yang hammer nih kayak gini namanya nih, saya lupa nih namanya apa ini. Ini kan ada kepalanya kecil, ada tangkainya panjang. Ini kalau nggak salah disebut hammer, ada hanging hammer, ada apa hammer. Kalau Bapak Ibu langsung ke sana, saya kira pusing ya bagi pemula. Cukup mengerti yang ini saja ya, yang saya jelaskan tadi. Intinya itu ya, nanti sambil jalan bolehlah bentuk-bentuk ini ditafsir. Nanti orang tafsirkan ini. Kalau bentuk seperti ini ketemu bentuk seperti ini jadinya wah gitu, macam-macam lah teorinya ya. Tapi nanti aja. Yang penting sekarang kita paham bahwa lilin ini merekam jejak harga, memudahkan kita untuk memahami gerakan hari ini. Itu aja dulu. Dengan itu saja sudah, nggak usah lah ngapalin. Ya saya juga nggak hafal sih. Ngapalin nama-nama, bentuk-bentuk ya. Yang penting kita paham maksudnya. Nah, apa lagi ya? Marubozu sudah, Doji sudah. Saya kira itu yang pentingnya, yang awal banget dari candle. Ini candle ini kan 1 hari nih. Sebetulnya nggak harus 1 hari, bisa kita bikin 1 minggu. Jadi ini ada pilihannya di sini, ada opsinya daily. Saya ganti jadi weekly. Nah, saya draw dulu. Nah, jadi nih weekly cuma 3 minggu karena gambar tadi 3 minggu ya. Kalau mau agak seru, saya pakai aja 2. Saya ganti ini setahun. Nah ini setahun tapi 1 candle 1 minggu ya, bukan 1 hari. Jadi misalnya ini candle hijau ini ya, enak dilihat nih, ya candle hijau ini aja. Ini Senin pagi ada di bawah sini, Jumat sore ada di atas sini karena 1 minggu. Ya, begitu juga yang merah ya, Senin pagi ada di sini, Jumat turun ke sini ya, karena 1 minggu. Ya, jadi bebas Bapak Ibu untuk milih. Bisa juga 1 bulan bisa. Ini ada 1 bulan. Ya. Nah, ini jadi sedikit candlenya karena setahun kan cuma 12 bulan. Ya, jadi ini cuma sedikit candlenya. 1 candle ini 1 bulan, awal bulan. Untuk yang merah ini awal bulan di atas ini, akhir bulan di bawah sini. Kira-kira begitulah. Ya. Jadi bulan bisa, mau menit juga bisa ada, tinggal cari di sini. Ya, ini ada menit nih, saya ambil 3 menit deh. 3 menit. Nah ini dia. Tapi kalau yang menitan ini datanya di sini cuma sehari ya di aplikasi saya, entah yang lain. Kalau di aplikasi saya ini dari Indo Premier ya. Indo Premier sekuritasnya ya, saya sudah pakai lama sekali ini. Sekuritas ini kita lihat bahwa ya saya ada akun di sini ya Bapak Ibu. Jadi ini tiap 3 menit 1 lilin ya. Jadi kita bisa lihat hari itu mood pasar gimana gitu. Ini yang kelihatan di atas naik turun. Jadi hari ini nggak enak nih moodnya, turun. Enak sih kalau yang mau beli ya. Begitu. Jadi kita bisa pilih mau daily, mau weekly, mau monthly, bulanan, mau menit. Ya mungkin itu dulu Bapak Ibu ya. Yang paling sederhana dulu ya. Mudah-mudahan ini memberi semangat kepada yang baru mulai. Tidak terlambat untuk baru mulai menurut saya karena saya yakin Indonesia akan jadi negara bagus, negara kuat ya. Malah diduga akan jadi 7 besar atau 5 besar ekonomi dunia. Saya percaya karena potensi ekonomi Indonesia memang luar biasa, baik geografis maupun alam maupun orang-orangnya pintar-pintar. Apalagi sekarang sudah demokrasi, politik sudah lebih stabil, keamanan sudah lebih berpengalaman. Saya sih ada yakin betul bahwa Indonesia akan maju asal kita bersatu, ya. Jangan mau dipecah-pecah oleh isu apapun. Nah, kalau Indonesia negerinya maju, bursanya juga pasti, perusahaan-perusahaan juga akan maju. Astra akan lebih besar mungkin, Bank
BCA akan lebih besar, Bank Mandiri banyak, bahkan bank-bank kecil pun, bank-bank digital akan jadi besar. Banyak sekali usaha yang akan jadi besar. Nah, kalau jadi usaha-usaha jadi besar, ya bursa saham juga jadi besar. Kalau hari ini mungkin transaksinya 9 triliun sehari, ya mungkin nanti beberapa tahun lagi sudah 30-40 triliun sehari mungkin. Mudah-mudahan amin. Ya walaupun sekarang ada persaingan dengan kripto, ya sekarang rame nih soal cryptocurrency. Ya itu dua dunia yang lain ya. Yang ya saya kira nggak apa-apa ya. Tentu ada sebagian orang yang akan lari ke bursa kripto. Ya nggak apa-apa juga gitu. Ini dunia modern, dunia yang banyak opsi-opsi baru, tapi ya saham tetap ada lah. Mungkin aja sementara mengecil dulu. Tapi perusahaan-perusahaan kan dibutuhkan masyarakat. Perusahaan-perusahaan bisnis itu memang kebutuhan hidup, kebutuhan ekonomi masyarakat. Dan selama perusahaan-perusahaannya ada dan menjual sahamnya di bursa saham untuk tambahan modal, ya, untuk memperbesar, ya tentu saja bursanya akan tetap ada dan akan tetap menarik. Harga akan tetap berfluktuasi. Kenapa harga berfluktuasi? Paling tidak karena transaksinya banyak. Kalau transaksi banyak itu kan kayak lalu lintas Bu ya, di jalan tol Jagorawi misalnya itu kadang renggang, kadang padat. Ya, ada fluktuasi traffic ya, trafiknya. Saham juga begitu, karena yang transaksi itu mungkin ribuan atau jutaan kali dalam sehari ya, saya nggak tahu. Jadi traffic itu menyebabkan ada fluktuasi. Satu. Kedua ada lagi manuver-manuver pedagang. Wajarlah orang dagang bermanuver. Ya, kadang orang kalau ngomong bandar itu ngomongnya negatif ya, kalau saya tidak. Itu saya kira biasa, ada distributor ya, ada. Nanti kita bahas ya, saya nanti pikir-pikir saya mau bahas soal itu. Jadi ada banyak kepentingan pelaku ekonomi di bursa ini. Jadi bursa tetap ada lah ya. Kalau sekarang mengecil dulu gara-gara kripto ya biasa aja. Ya mungkin tahun ini mengecil dulu, ya. Tapi Indonesia ekonominya bangun ya, infrastruktur dibangun, nanti orang akan lebih leluasa berbisnis, internet dibangun di mana-mana ya, transportasi barang dipermudah, muncul ide-ide baru dari pengusaha-pengusaha kita, anak muda kita pinter-pinter, kreatif-kreatif ya. Sekarang orang sudah bisa bisnis ke daerah karena jalan tol udah mudah ya. Dulu saya kalau ke Sukabumi dari Jakarta itu 5 jam, 6 jam, terlalu nggak? Dari Bogor ke Sukabumi itu dulu mungkin 4 jam, padahal cuma 60 kilo. Nah sekarang dengan tol sudah sampai mana itu, Lido itu sudah terpotong banyak. Ya. Nah tahun ini selesai sampai Cibadak, mungkin ke Sukabumi cuma butuh dari Bogor 1 jam lah buat sekitaran itu. Ini akan membuka peluang bagi modal baru di daerah, karena kalau dulu orang ke kota cari bisnis. Tapi saya kira dengan infrastruktur yang besar-besaran dibangun seperti ini, jalan maupun logistik, pelabuhan, ya, maka modal yang akan pindah ke daerah. Nah, kalau modal pindah ke daerah, artinya daerah akan bangkit, akan maju ekonominya. Nah, untuk modal ke daerah ini kan butuh duit. Perusahaan-perusahaan misalnya yang ingin memperbesar diri ke daerah, kan ini butuh uang. Ya uangnya salah satunya cari di bursa saham. Begitu, jadi saya kira tidak usah merasa terlambat, tidak usah juga ragu-ragu dengan masa depan bursa, karena bursa terkait dengan ekonomi dan kebutuhan modal. Ya, kalau kripto, ya itu dunia lain lah, saya sendiri nggak terlalu paham, ya dunia virtual, tapi pasti ada alasannya sendiri, di sana ada kekuatan tersendiri yang saya memang tidak mengerti, tapi nggak apa-apa gitu, ya nggak usah merasa masgul atau apa. Nanti akan terjadi keseimbangan baru. Saya kira dunia ini berubah cepat, nanti modal akan menemukan keseimbangan. Kan dulu juga sudah ada forex ya, foreign exchange ya, itu ada pasar besar sendiri. Ya dia jalan aja baik-baik ya, berdampingan dengan bursa. Dulu juga ada, bukan dulu ya, sampai sekarang ya, ada pasar komoditi ya. Pasar komoditi jual beli minyak atau jual beli nikel, padahal minyaknya nggak pernah datang ke rumah yang beli. Ya, karena udah keburu dijual lagi, beli minyak, beli nikel, ya dia cuma beli nanti jual lagi, ya nggak pernah nikel datang ke rumahnya gitu, digotong pakai truk-truk itu enggak.
atau future trading ya, jual emas future ya. Banyak orang dagang emas di online juga. Ya emasnya nggak pernah nyampe rumah. Jadi memang bisnis di luar bursa saham banyak kok, sudah sejak dari dulu ya. Jadi biarlah itu terjadi sebagai satu dampak dari kemajuan teknologi. Kita kan sudah sangat diuntungkan dengan teknologi ini. Nah, ya jadi ngomong kripto. Ya, ini untuk bagi yang baru mulai jangan merasa terlambat ya. Belajar saja, saham akan selalu ada, perusahaan akan selalu ada, mungkin tambah banyak. Nah, jadi program saya di sini sebetulnya intinya adalah kewaspadaan. Yang saya sampaikan itu adalah cara-cara untuk waspada. Kalau untuk kaya dengan cepat, banyak yang lebih pintar lah. Ya itu di YouTuber kita yang muda-muda itu jago-jago itu. Silahkan Bapak Ibu lihat di YouTube ya. Itu memang pintar-pintar mereka. Ya. Jadi dengar saja omongan mereka. Tapi tentu hati-hati juga karena ada yang disebut pom-pom ya. Orang-orang yang mempromosikan secara kurang bertanggung jawab. Ya itu ya maaf lah, itu orang cari uang nggak apa-apa. Kita yang memang harus waspada. Jadi sebenarnya yang saya bagi di sini adalah kewaspadaan. Kalau Bapak Ibu lihat, saya selalu bicara tentang tumpuan, support bawah ya, mencari harga yang aman. Karena memang yang saya misi saya adalah itu kewaspadaan, jangan masuk dalam bahaya. Karena saya sudah dengar banyak, saya sudah 10 tahun di saham ini. Saya sudah lihat banyak tragedi-tragedi yang terjadi, bahaya-bahaya yang terjadi, bahkan sampai sedihnya sampai nyawa gitu ya, atau utang besar, atau bangkrut. Saya sudah dengar, ada yang saya lihat sendiri, ada yang saya baca di koran, ya, ada yang saya dengar dari pimpinan sekuritas, ya teman-teman saya juga ada yang pimpin sekuritas. Jadi intinya saya menyampaikan kewaspadaan karena saya sayang kalau bursa saham yang begini mewah dan membantu fasilitasnya, akhirnya hanya menjerumuskan kita ke dalam bahaya. Pantasnya ini menjadi jalan hidup yang nyaman kalau kita waspada. Jadi intinya itu aja sih. Saya sendiri orang yang merasa bersyukur dan berterima kasih kepada adanya bursa saham dengan seluruh fasilitas teknologi ya, sampai bisa lihat di laptop ya, dengan adanya aplikasi-aplikasi yang sangat memudahkan, gratis pula ya. Saya sangat berterima kasih dan membuat saya bertahan hidup ya sebagai pensiunan. Kalau saya nggak dagang saham ya, saya sudah pensiun 7 tahun, mungkin modal saya sudah, kalau hidup dengan deposito ya akan beda lah ya. Ya deposito tentu bagus-bagus aja ya, saya juga tidak ingin memberikan opini tentang itu. Tapi intinya ini bursa saham adalah bagi saya satu fasilitas ekonomi yang mewah yang membantu saya untuk hidup, asal waspada, asal hati-hati. Ya jangan berlebih-lebihan. Mau lebih hebat, ya ada banyak pakarnya ya. Silahkan lihat di YouTube, jangan belajar dari saya kalau itu. Ya saya bukan orang yang melipat gandakan harta saya dari saham, enggak ya. Saya biasa-biasa aja. Lah kok biasa-biasa aja ngomong, ya namanya mau kalau orang lain ngomong hebat-hebat, saya ngomong yang sederhana lah ya. Yang sifatnya keamanan, kewaspadaan supaya membantu banyak orang. Karena kalau jangan sampailah ya kita terjerumus dalam trik-trik dagang di bursa saham ya. Apalagi anak-anak muda ini sekarang namanya anak muda ya. Ya udahlah nggak usah dibahas. Tapi itu saja. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat berpuasa. Salam hormat dari saya.